Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini, khusus buat kalian siswa SMK kelas X di fase E untuk mata pelajaran Project IPAS. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa kalian bisa punya sifat atau kebiasaan kayak yang sekarang ini? Nah, kuncinya tuh ada di satu kata, sosialisasi. Dan ini bukan cuma soal nongkrong atau main bareng temen ya. Pembahasan kita hari ini bakal ngebongkar gimana seluruh kepribadian dan kesiapan kerja kalian itu sebenarnya dibentuk dari nol. Yuk, kita mulai! Coba deh kita mikir sejenak, kenapa sih anak yang tumbuh di keluarga yang taat beribadah itu kebanyakan bakal jadi pribadi yang religius juga? Atau sebaliknya, kenapa anak yang dari kecil sering banget nonton tayangan kekerasan bisa dengan gampangnya niruin perilaku agresif itu? Nah, percaya atau enggak, itu karena lingkungan kita benar-benar punya kekuatan luar biasa buat mendikte perilaku kita. Intinya, kita tuh nggak lahir dengan kepribadian yang udah jadi cetakan pabrik, lingkunganlah yang ngukir siapa kita sebenarnya. Oke, di ulasan kita hari ini ada 5 poin seru yang bakal kita bedah. Mulai dari apa itu sosialisasi, tipe dan bentuknya, siapa aja agen-agen sosialisasi, pola pembentuk kepribadian, sampai yang paling krusial buat kalian nanti, kesiapan dunia kerja. Mari kita petakan bareng-bareng. Masuk ke bagian pertama, apa itu sosialisasi? Simpelnya gini, sosialisasi itu adalah proses penanaman nilai seumur hidup. Menurut ahli sosiologi Peter L. Berger, ini tuh tentang gimana kita belajar jadi partisipan yang aktif di masyarakat. Jadi ibaratnya dari kalian masih bayi banget, sampai nanti kalian siap lulus SMK, kalian itu terus-terusan bersekolah di dunia nyata, biar bisa berfungsi dengan baik di tengah orang banyak. Lanjut ke bagian kedua, tipe dan bentuk sosialisasi. Kalau dari caranya, sosialisasi itu bisa kita bagi dua. Pertama, ada sosialisasi formal. Ini yang aturan mainnya tegas dan tertulis, misalnya prosedur keselamatan kerja yang super ketat pas kalian lagi di bengkel praktek sekolah. Nah, lawannya adalah sosialisasi informal. Ini jauh lebih santai. Nggak ada aturan baku yang ikat, kayak pas kalian lagi asyik bercanda di kantin bareng teman-teman. Walaupun beda, dua-duanya ini saling melengkapi keseharian kalian loh. Terus kalau dilihat dari tahapannya, fondasi yang paling awal tuh namanya sosialisasi primer. Ini terjadinya eksklusif banget di dalam keluarga pas kalian umur 0-5 tahun. Disinilah identitas dasar kalian benar-benar ditanam. Habis itu, baru deh masuk ke sosialisasi sekunder. Ini momen di mana kalian mulai keluar rumah, ngeksplorasi dunia luar, mulai dari masuk TK, SD, sampai nanti akhirnya terjun langsung ke kerasnya dunia industri. Sosiolog George Herbert Mead membagi proses kita tumbuh ini ke dalam 4 tahap yang unik banget. Pertama, preparatory stage. Ini masa balita di mana kita cuma bisa niru-niru omongan tanpa tahu artinya. Terus naik level ke play stage. Di sini anak mulai suka main peran, misal pura-pura jadi montir atau dokter. Ketiga, game stage. Pas kita mulai ngerti aturan main dalam sebuah tim, kayak pas lagi bagi-bagi tugas kelompok di kelas. Sampai akhirnya di tahap puncak, yaitu generalized other. Di titik ini kita udah sepenuhnya sadar sama posisi, norma bareng, dan tanggung jawab kita di masyarakat luas. Sekarang kita masuk bagian ketiga, agen-agen sosialisasi. Jadi, siapa aja sih pihak-pihak yang diam-diam ngebentuk kita? Ada 5 agen utamanya nih. Keluarga ngasih kalian basis kasih sayang. Kelompok bermain tuh tempat kalian ngasah skill sosial. Sekolah ngajarin soal kemandirian dan gimana ngejar prestasi. Lingkungan kerja nanti bakal nempa budaya profesional kalian. Dan yang kelima, agen yang modern banget, media massa. Kelima agen ini benar-benar kayak kepingan puzzle yang kalau disatuin, jadilah sosok kalian yang sekarang. Tapi, tunggu dulu. Khusus buat agen yang kelima ini, kalian wajib banget waspada. Media sosial. Platform kayak TikTok atau Instagram tuh ngasih pengaruh yang luar biasa gede zaman sekarang. Sadar atau enggak, algoritma mereka itu pelan-pelan mendikte cara kalian mikir, gaya hidup yang kalian pengen, bahkan sampai cita-cita kalian ke depan. Makanya, mulai hari ini, jadilah netizen dan konsumen yang cerdas ya. Saring benar-benar apa yang masuk ke otak kalian. Lanjut ke bagian keempat, pola pembentuk kepribadian. Gaya didikan di rumah tuh punya peran yang sentral banget. Pernah dengar pola represif? Ini pola didikan yang biasanya lebih nekanin ke hukuman kalau anak bikin salah, komunikasinya cuma satu arah dari orang tua, dan nuntut kepatuhan mutlak. Efeknya, anak seringkali bertindak cuma karena takut. Di sisi lain, ada pola partisipatif. Pola ini justru rajin ngasih penghargaan, komunikasinya 2 arah dan terbuka, terus benar-benar dorong kemandirian. Coba deh sesekali kalian flashback, kira-kira pola mana nih yang lebih mendominasi di rumah kalian dulu? Dan ngerasa nggak sih dampaknya ke karakter kalian sekarang? Pada akhirnya, kepribadian kalian itu ibarat sebuah resep masakan yang super kompleks, nggak cuma satu bumbu aja. Ia terbentuk dari gabungan warisan genetik dari orang tua, iklim dan lingkungan fisik tempat kalian tinggal, budaya lokal di sekitar kalian, interaksi kalian dalam kelompok, sampai pengalaman unik kehidupan kalian, entah itu sebuah trauma masa lalu atau prestasi besar yang pernah diraih.
Semuanya diaduk jadi satu, ngebentuk identitas kalian yang benar-benar cuma ada satu di dunia. Nah, ini dia bagian kelima, sekaligus gongnya buat kalian anak SMK. Kesiapan dunia kerja. Sebagai siswa SMK, kalian tuh punya satu kali cheat code alias keuntungan yang gede banget. Namanya praktik kerja lapangan atau PKL. Tolong diingat ya, PKL ini bukan sekedar syarat kelulusan biar dapat nilai. Secara sosiologis, PKL itu adalah arena sosialisasi sekunder kalian yang paling nyata. Disitulah momen kalian benar-benar nyerap budaya profesional, ngelihat langsung etika kerja, dan belajar tata krama industri di lapangan. Nanti pas kalian lagi PKL atau beneran masuk dunia kerja, ada modal dasar yang mutlak banget kalian kuasai. Mulai dari disiplin waktu, etika komunikasi, gimana cara ngomong yang pantas sama atasan atau klien, kerja sama tim yang solid, sikap profesional, dan seberapa cepat kalian bisa adaptasi. Keterampilan ini semua nggak ada yang turun dari langit, guys. Semuanya diasah pelan-pelan lewat sosialisasi di tempat kerja. Tanpa kalian sadari, lewat proses inilah, kalian lagi memprogram ulang diri kalian sendiri buat jadi tenaga kerja yang andal dan ready dipakai. Sebagai penutup ulasan materi kita hari ini, saya pengen ngasih sedikit bahan renungan buat kalian. Coba tanyain ke diri sendiri. Dari sekian banyak nilai keluarga yang udah ditanamin sejak kalian kecil, mana sih yang menurut kalian paling bakal ngebantu banget pas kerja nanti? Terus, jujur deh, apakah diet media sosial kalian sekarang ini, konten yang tiap hari kalian tonton, udah mendukung jalan menuju karir impian kalian, atau malah bikin jalan di tempat? Pikirin baik-baik ya. Ambil kendali penuh atas proses sosialisasi kalian, saring info yang masuk, dan buktikan kalau kalian adalah profesional muda yang siap bersaing. Sampai ketemu di ulasan materi selanjutnya.